semua, kembali lagi ke channel saya. Hari ini saya memutuskan untuk mencoba POV yang berbeda. Ada teman-teman yang pernah nanya, request gitu kan, Bang coba dong POV nanti kalau lagi nyetir gimana. Nah, berhubung seperti yang teman-teman tahu, action cam saya pakai untuk jadi dashcam. Jadi mau nggak mau harus pakai HP-nya pakai wide lens juga, dan ya inilah cuman seginilah capability HP saya untuk wide lens. Saya belum punya alat-alat yang untuk pakai di kepala gitu ya. Gitu, jadi ya udahlah ya. Nah, seperti judul, hari ini saya mau bicara sedikit mengenai penggantian fuel pump di E46. Tapi sebelum kita masuk ke pengerjaannya, saya akan kasih tahu dulu sedikit kenapa saya mau mengganti fuel pump E46 saya. Jadi fuel pump saya itu mungkin dari 1-2 bulan terakhir udah menunjukkan tanda-tanda akan lemah. Jadi puncaknya itu, jadi tanda-tanda lemah yang pertama itu kondisi tes emisi mobil ini agak lean. Jadi oksigennya tinggi, CO-nya rendah, CO2-nya rendah, tapi hidrokarbon yang nggak terbakar tuh lumayan banyak. Jadi kayak kurang, tanda-tandanya misfire tapi lean misfire lah gitu, bukan misfire yang gimana. Itu tanda-tanda yang pertama. Yang kedua, suara pompa bensinnya itu kalau kita masuk ke ACC udah mulai agak kasar. Nggak kasar banget, tapi udah mulai kasar gitu, biasanya hening. Dan puncaknya adalah ketika saya pergi bawa mobil ini ke pasar hari Minggu sama istri, pas mau pulang saya starter, tiba-tiba start langsung mati. Pas di starter lagi baru hidup. Jadi kayak fuel pumpnya nggak cukup, pressure-nya nggak cukup untuk mendorong fuel pump masuk ke mesin gitu dalam kondisi tertentu. Pas kondisi tangki ya mungkin udah di bawah setengah gitu. Jadi itu tanda-tandanya. Dan pada Februari akhir saya memutuskan ya udah deh, fuel pump kita ganti aja daripada mogok-mogok di jalan gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk ganti fuel pump, dan fuel pumpnya sebenarnya saya udah ganti, cuman kan ini kita bikin intro aja. Nah, fuel pumpnya itu masih ori dari lahir, dari mobil ini lahir gitu. Jadi udah 150.000 km dan 23-24 tahun gitu ya. Fuel pumpnya masih ori dan belum rusak. Jadi memang kondisinya oke, tapi ya 150.000 km untuk fuel pump tuh udah deket-deket lah ya usianya. Jadi ya memang sewajarnya kita ganti. Nah, fuel pump sendiri kalau misalnya belum pernah diganti dari lahir, itu gantinya akan sedikit sulit karena model clamp selang ke fuel pumpnya itu adalah model yang bukan bisa dibuka tutup. Sedangkan kalau fuel pumpnya udah pernah diganti sebelumnya, maka biasanya diganti clamp yang bisa dibuka pakai obeng atau pakai kunci shock gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja ke vlog pengerjaan fuel pump di model E46. Pertama-tama kita mesti lepas jok ini. Lepasnya gampang, kita tinggal angkat bagian sini ke atas. Yang bagian situ juga diangkat. Ini udah bisa dikeluarin. Nah, fuel pump itu di sebelah sisi driver. Jadi di bawah ini. Ini kita pinggirin sedikit. Terus seal karetnya juga kita ya goyang-goyangin. Kita pindahin juga nih. Nah, ini kita tarik. Terus ini kita pindahin. Nah, ini ada 4 mur, kita akan buka menggunakan kunci nomor 10. 4 ini.
ini klampnya masih seperti ini ya teman-teman, berarti ini fuel pumpnya masih ori dari baru. Nah, soketnya kita keluarin perlahan-lahan dengan cara narik keluar seperti ini. Teman-teman bisa keluarin pakai obeng. Nah, kalau ini udah kecabut, yang teman-teman lakukan adalah ngurangin pressure dari selang bensin ini. Karena ini udah kecabut, fuel pumpnya kan nggak bakal nyala. Teman-teman nyalain mobilnya sampai mobilnya mati. Oke, kita coba starter. Oke, ini berarti bensinnya udah habis, tapi hanya untuk make sure kita coba bleed di depannya juga. Nah, ini kalau mesin M52TU di sini nih ada shredder valve untuk bleeding pressure ekstra dari bensin. Kita akan pakai ini untuk ngebleed pressure yang mungkin belum lolos, belum kebuang ketika tadi kita cabut soket fuel pump. Jadi ini bentuknya seperti pentil sepeda ya, putar ke arah kiri. Terus di tengah sini ada kayak valve. Ini yang kita pencet untuk membebaskan tekanan bensin. Nah, pokoknya kalau bagian sini misalnya udah pada habis gitu ya, pressure relief valve-nya udah nggak keluar bensin lagi. Kayak gini nih, udah nggak kempes lagi, udah nggak keluar suara udara lagi. Kita tutup dan kita bisa ngerjain mobilnya. Nah, fungsi tadi ketika kita ngeluarin pressure adalah karena kayak gini nih mesti kita potong, selangnya mesti dipotong. Dan kalau temen-temen nggak ngedepres, maka ya hasilnya akan ada banyak bensin yang bocor. Selanjutnya teman-teman, kita akan buka ini dengan cara pakai obeng dan malet. Kita pukul supaya ring besi ini berputar ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. Oke teman-teman, ini sealnya nih. Nah, seperti teman-teman lihat, ini bagian atasnya agak lebar. Nah, bagian atas tuh nanti yang posisinya nempel ke fuel pump, dan bagian bawah yang agak kecil tuh yang nanti masuk ke tangki. Jadi teman-teman cicil aja dulu, masukin sealnya ke sini. Supaya nanti instalasinya jadi lebih gampang. Oke, setelah o-ringnya tadi kita udah lepas, o-ring yang metal, sekarang kita bisa lepas fuel pumpnya dengan cara ya goyang-goyangin. Nah, tepok-tepok sedikit. Nah, ini idealnya dilakukan ketika level tangki sudah di bawah, jangan full lah ya. Kalau full nanti susah teman-teman untuk ngeluarin barangnya.
Setelah fuel pump baru masuk, teman-teman pasin ininya ya. Teman-teman jangan lupa ngepasin sealnya supaya sealnya keduduk dengan rapi. Oke, kalau misalnya kita udah pasang fuel pumpnya, sekarang kita kencengin dengan cara memalu ke arah searah jarum jam. Lalu kita masukkan selang bensin dan kita tinggal atur aja fitting. Setelah itu kita hubungkan konektor ini kembali. Kalau sudah, kita bisa tes nyalain mobil dulu. Nah, teman-teman, kita coba priming dulu pompanya. Jadi kita harus 3 kali nunggu pompanya nyala, biarin dia ngeng gitu dulu. Baru kita nyalain. Sekarang kita ngecek apakah ada kebocoran atau tidak. Seperti teman-teman lihat di sini, ini kering ya teman-teman, nggak ada bocor apa-apa. Jadi kita sudah mengganti fuel pumpnya dan kita bisa kembalikan seperti biasa, seperti semula seal ini. Oke teman-teman, itu aja untuk vlog pengerjaan E46